Di sebuah desa kecil di wilayah Najd yang terletak di semenanjung Arab, lahirlah seorang anak bernama Shimr bin Dzul Jaushan. Sejak kecil, Shimr dikenal sebagai sosok yang keras dan penuh ambisi. Lingkungan sekitarnya yang tandus dan keras membentuk karakternya yang kasar dan cenderung kejam. Ia tumbuh besar di tengah keluarga yang memiliki reputasi sebagai prajurit tangguh, dan sejak muda, Shimr sudah akrab dengan pedang dan medan perang. Saat Shimr menginjak usia dewasa, gelombang perubahan besar tengah melanda dunia Arab. Kekhalifahan Islam yang baru berdiri sedang mengalami berbagai pergolakan politik. Keluarga Shimr yang berasal dari Bani Kilab, salah satu suku yang cukup berpengaruh, memutuskan untuk mendukung Bani Umayyah, sebuah klan kuat yang sedang memperebutkan kekuasaan di pusat dunia Islam. Ketika Yazid bin Muawiyah naik tahta sebagai khalifah, Shimr menjadi salah satu pendukung setianya. Ketenaran Shimr sebagai prajurit yang tanpa belas kasihan membuatnya dipercaya untuk memimpin beberapa operasi militer. Namun, kesetiaannya kepada Yazid membawanya pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya: berpartisipasi dalam pengepungan terhadap Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Yazid. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, di padang pasir Karbala yang panas, Shimr memimpin pasukan Yazid melawan Husain bin Ali dan para pengikutnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Pertempuran ini sangat tidak seimbang. Namun Husain dan para pengikutnya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di tengah pertempuran, Shimr menunjukkan sifat aslinya. Ketika banyak prajurit lain yang merasa kasihan terhadap Husain dan keluarganya, Shimr tak gentar menunjukkan kekejamannya. Ia mendesak pasukannya untuk tidak ragu-ragu menyerang dengan brutal. Ketika Husain jatuh di medan pertempuran, Shimr mendekat. Dalam tindakan yang akan dikenang sepanjang sejarah, ia memenggal kepala Husain dengan kejam dan menyerahkannya kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah. Bagi Shimr, ini adalah puncak dari kesetiaannya kepada Yazid. Namun ia tidak menyadari bahwa tindakan tersebut akan mengutuk namanya selamanya dalam sejarah Islam. Setelah tragedi Karbala, Shimr tidak mendapatkan banyak penghargaan atas tindakannya. Sebaliknya, ia dihantui oleh kecaman dan kebencian dari berbagai penjuru dunia Islam. Bagi kaum Syiah, ia adalah simbol dari pengkhianatan dan kebrutalan. Di sisi lain, bahkan di kalangan Sunni yang mendukung pemerintahan Bani Umayyah, Shimr tidak dianggap sebagai pahlawan, melainkan sebagai prajurit yang melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Akhir hidup Shimr bin Dzul Jaushan pun berakhir tragis. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa dan kebenciannya sendiri, dan meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Namun, namanya terus diingat sebagai simbol keburukan dan contoh dari kehancuran moral akibat ambisi buta. Shimr bin Dzul Jaushan adalah tokoh sejarah Islam yang dikenal terutama karena perannya dalam peristiwa tragis Karbala. Shimr adalah salah satu komandan dalam pasukan Yazid bin Muawiyah yang bertanggung jawab atas kematian cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, dan para pengikutnya pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah dalam pertempuran di Karbala, Irak. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Shimr bin Dzul Jaushan. Pertempuran Karbala. Shimr memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Ia dikenal karena tindakannya yang brutal terhadap Husain bin Ali dan keluarganya. Setelah Husain bin Ali gugur, Shimr yang memenggal kepala Husain dan menyerahkannya kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah saat itu, sebagai bukti keberhasilannya. Di bawah terik matahari yang membakar di padang pasir Karbala, suasana terasa mencekam. Hari itu adalah tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, sebuah hari yang akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam. Di kejauhan, debu pasir berterbangan tertiup angin, menutupi pandangan para prajurit yang berdiri tegak di bawah komando Shimr bin Dzul Jaushan, seorang pemimpin yang dikenal karena kebrutalannya.
Shimr bin Dzul Jaushan, seorang pria dengan raut wajah keras dan mata tajam, telah menjadi sosok yang menakutkan di medan pertempuran. Sejak muda, ia telah menunjukkan keberanian dan keahliannya dalam bertempur. Namun, di balik keberaniannya, tersimpan hati yang penuh kebencian dan ambisi. Ketika ia mendengar perintah dari Yazid bin Muawiyah untuk menghentikan pergerakan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, Shimr tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Bani Umayyah dan memperkuat posisinya. Pasukan Husain yang berjumlah kecil, terdiri dari keluarga dan beberapa pengikut setianya, tampak tidak sebanding dengan ribuan prajurit di bawah komando Shimr dan panglima-panglima lainnya dari pasukan Yazid. Husain dan rombongannya telah dikepung selama beberapa hari, terisolasi tanpa air di padang pasir yang tandus. Meski demikian, mereka tetap tegar, berdiri melawan ketidakadilan dan kekejaman. Saat matahari semakin tinggi, pertempuran pun dimulai. Husain bin Ali dengan segala kebesarannya memimpin pasukannya yang sedikit itu dengan keberanian yang luar biasa. Satu persatu, para pengikut setia Husain maju ke medan perang, mengorbankan nyawa mereka dengan gagah berani. Shimr dari kejauhan mengamati jalannya pertempuran. Baginya, pertempuran ini hanyalah salah satu tugas militer, sebuah perintah yang harus dilaksanakan tanpa memandang rasa iba atau belas kasihan. Ketika pertempuran semakin sengit, Shimr maju ke garis depan. Dengan pedang di tangan, ia memimpin serangan terakhir terhadap Husain yang kini berdiri sendirian di medan pertempuran. Husain, meski lelah dan terluka, masih memancarkan aura kebesaran dan keteguhan hati. Dengan tangan yang gemetar namun tetap tegar, ia mengayunkan pedangnya, berusaha sekuat tenaga melawan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi. Namun, jumlah yang tak sebanding membuat Husain akhirnya terjatuh. Dalam sekejap, Shimr melihat kesempatannya. Ia mendekati Husain yang terluka parah dan terbaring di atas pasir yang berdebu. Tanpa sedikit pun ragu, Shimr mengangkat pedangnya dan dengan satu tebasan, ia memenggal kepala Husain. Darah mengalir membasahi pasir, menciptakan pemandangan yang akan menghantui umat Islam selama berabad-abad. Dengan wajah tanpa ekspresi, Shimr mengambil kepala Husain dan membawanya kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah. Ia berharap mendapatkan pujian atas tindakannya. Namun, meski ia mendapatkan imbalan dari pihak penguasa, apa yang dilakukan Shimr tidak membawa ketenangan dalam hidupnya. Sepanjang sisa hidupnya, Shimr hidup dalam bayang-bayang perbuatannya, menjadi simbol kekejaman dan pengkhianatan dalam sejarah Islam. Pertempuran Karbala berakhir dengan tragedi yang mendalam, menggoreskan luka yang abadi di hati umat Islam, terutama kaum Syiah yang sangat mencintai keluarga Nabi. Nama Shimr bin Dzul Jaushan terus dikenang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penjahat yang melakukan tindakan paling keji terhadap keluarga Nabi. Bagi banyak orang, Shimr bukan hanya seorang prajurit yang mematuhi perintah, tetapi juga lambang dari ambisi dan kekejaman yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Kekejaman terhadap keluarga Nabi. Shimr tidak hanya bertindak kejam terhadap Husain, tetapi juga terhadap keluarga Nabi lainnya yang hadir di Karbala. Ia dilaporkan berusaha menyerang dan merampas barang-barang dari wanita dan anak-anak di tenda keluarga Husain setelah pertempuran. Di padang pasir Karbala yang sunyi, setelah debu pertempuran telah mereda dan jerit tangis kehilangan menggantung di udara, langit mulai memerah seperti darah. Hari itu, tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, menjadi saksi bisu atas kekejaman yang tak terbayangkan. Di antara para prajurit yang kelelahan, satu sosok berdiri dengan pandangan dingin dan keras. Shimr bin Dzul Jaushan.
Shimr dikenal sebagai prajurit yang tanpa belas kasihan. Sejak muda, ia telah mengasah dirinya menjadi seorang pejuang yang ditakuti, tak hanya oleh musuh-musuhnya, tetapi juga oleh mereka yang ada di pihaknya. Namun, hari itu di Karbala, Shimr menunjukkan sisi terburuk dari dirinya. Ketika pertempuran melawan Husain bin Ali dan para pengikutnya berakhir, Shimr tidak puas hanya dengan kematian Husain. Baginya, kekalahan Husain tidak cukup untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yazid bin Muawiyah. Setelah memenggal kepala Husain, Shimr memerintahkan pasukannya untuk menggeledah tenda-tenda yang dihuni oleh wanita dan anak-anak keluarga Nabi. Suara tangisan dan jeritan para wanita dan anak-anak yang ketakutan menggema di tengah padang pasir yang sunyi. Mereka baru saja kehilangan suami, ayah, dan saudara laki-laki mereka dalam pertempuran yang tidak seimbang. Dengan mata penuh amarah dan dendam, Shimr memimpin pasukannya mendekati tenda-tenda itu. Tanpa ragu, Shimr menghunus pedangnya, menebas tirai-tirai tenda, dan mengancam para wanita serta anak-anak yang bersembunyi di dalamnya. Di antara mereka ada Zainab binti Ali, saudara perempuan Husain, yang mencoba melindungi anak-anak yang ketakutan. Dengan keberanian yang luar biasa, Zainab berdiri di hadapan Shimr, memohon agar ia berhenti. Namun, Shimr tidak menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk merampas semua barang berharga dari mereka, termasuk perhiasan dan pakaian yang mereka kenakan. Ketika salah satu prajurit menarik anting-anting dari telinga seorang anak kecil, darah mengalir dari daun telinganya yang terluka. Anak itu menangis kesakitan. Tetapi Shimr hanya tertawa sinis, seolah-olah ia menikmati penderitaan yang ia sebabkan. Di mata Shimr, mereka yang ada di hadapannya bukanlah manusia, melainkan musuh yang layak dihina dan dilukai. Zainab dengan air mata mengalir di pipinya mencoba menahan amarah dan kepedihan. Meski dikelilingi oleh rasa sakit dan ketakutan, ia tidak mau menunjukkan kelemahan di depan musuh. Ia berdiri tegak menatap Shimr dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. "Apakah tidak ada lagi rasa kemanusiaan di hatimu, Shimr?" tanya Zainab dengan suara yang gemetar namun tegar. Namun, pertanyaan Zainab hanya dijawab dengan tatapan kosong dari Shimr. Baginya, pertanyaan itu tidak berarti apa-apa. Yang ada di pikirannya hanyalah tugasnya sebagai prajurit yang harus diselesaikan. Dengan isyarat tangannya, Shimr memerintahkan prajuritnya untuk terus melakukan kekejaman mereka. Setelah puas merampok dan menganiaya para wanita dan anak-anak, Shimr memerintahkan agar mereka diarak menuju Kufah sebagai tawanan. Dengan kaki yang lelah dan luka di hati yang begitu dalam, Zainab dan keluarganya berjalan menembus gurun pasir yang panas, ditinggalkan dalam keadaan yang lebih buruk dari binatang sekalipun. Sepanjang perjalanan, Shimr tetap mengawasi dengan mata dingin dan hati yang keras. Kisah kekejaman Shimr bin Dzul Jaushan terhadap keluarga Nabi di Karbala menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Islam. Perbuatannya yang tak berperi kemanusiaan itu menggoreskan luka yang mendalam di hati umat Islam, khususnya kaum Syiah, yang hingga kini masih mengenang penderitaan keluarga Nabi di Karbala sebagai sebuah tragedi besar yang penuh duka. Tindakannya pasca Karbala. Setelah peristiwa Karbala, Shimr tetap diingatan sebagai simbol pengkhianatan dan kebrutalan. Ia menjadi contoh dari kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks tragedi keluarga Nabi. Setelah hari kelam di Karbala itu berlalu, dunia seolah terhenti bagi banyak orang. Keheningan yang mencekam mengisi padang pasir yang dulu menjadi saksi pertumpahan darah cucu Nabi, Husain bin Ali, dan keluarganya. Namun bagi Shimr bin Dzul Jaushan, hari itu hanya awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Perjalanan yang diwarnai oleh bayang-bayang dosa dan kebencian. Setelah berhasil mengeksekusi Husain dan mengirimkan kepala beliau kepada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah,
Shimr mengira dirinya akan diangkat sebagai pahlawan. Di bawah perintah Yazid bin Muawiyah, ia yakin bahwa tindakannya akan mendapatkan pujian dan penghargaan. Namun, apa yang diterimanya hanyalah pandangan penuh kebencian dan ketakutan dari banyak orang, bahkan dari pasukan yang sebelumnya mendukungnya. Berita tentang kekejaman yang dilakukan Shimr menyebar dengan cepat. Di Kufah, orang-orang mulai membicarakan tindakan biadabnya, bagaimana ia menyerang keluarga Nabi, merampas barang-barang milik mereka, dan memperlakukan wanita dan anak-anak dengan kejam. Shimr, yang dulu bangga dengan reputasinya sebagai prajurit tanpa belas kasihan, kini menjadi sosok yang dibenci dan dihindari. Nama Shimr bin Dzuljaushan menjadi simbol kebrutalan dan kejahatan. Di bawah permukaan, hati Shimr mulai gelisah. Meski ia mencoba menutupinya dengan sikap angkuh dan keteguhan, kegelapan mulai menguasai pikirannya. Setiap malam, bayang-bayang Husain yang terbaring tak bernyawa di padang pasir Karbala menghantui tidurnya. Jerit tangis para wanita dan anak-anak yang ketakutan menggema di telinganya. Seiring berjalannya waktu, Shimr mulai menyadari bahwa dosa yang telah dilakukannya di Karbala bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilupakan atau dihapuskan. Ketika Yazid bin Muawiyah semakin kehilangan dukungan dari berbagai kalangan umat Islam karena tindakannya yang zalim, Shimr pun turut merasakan dampaknya. Para penguasa yang sebelumnya mendukungnya kini berbalik menjauh. Ia tidak lagi menjadi sosok yang disegani, melainkan seseorang yang dikutuk karena perbuatannya. Tidak ada tempat bagi Shimr untuk berlindung dari bayang-bayang kelam yang telah ia ciptakan sendiri. Seiring waktu, rasa bersalah yang mendalam mulai menggerogoti Shimr. Ia menyadari bahwa perbuatannya di Karbala tidak hanya melukai keluarga Nabi, tetapi juga merusak jiwanya sendiri. Ia mulai berusaha mencari pelarian dari dosa yang terus menghantuinya. Namun, kemanapun ia pergi, dosa itu terus mengikutinya, membayangi setiap langkahnya. Orang-orang yang dulu mengenal Shimr sebagai prajurit tangguh, kini melihatnya sebagai pria tua yang rapuh dan dipenuhi penyesalan. Shimr menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian, diasingkan oleh masyarakat dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Ia hidup dengan rasa takut yang tak terungkapkan, selalu merasa bahwa suatu hari nanti karma atas perbuatannya akan menjemputnya. Akhir hidup Shimr bin Dzuljaushan datang dengan cara yang sama suramnya dengan perbuatannya. Dikisahkan bahwa ia dibunuh oleh musuhnya sendiri, seorang yang memiliki dendam lama terhadapnya. Namun bagi banyak orang, kematiannya bukanlah akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari sebuah pembalasan atas kekejaman yang telah ia lakukan. Shimr bin Dzuljaushan meninggalkan dunia ini dengan nama yang akan selalu diingat sebagai lambang pengkhianatan dan keburukan dalam sejarah Islam. Bagi umat Islam, kisah Shimr adalah pelajaran tentang bagaimana ambisi dan kebencian dapat menghancurkan seseorang. Tindakan Shimr pasca Karbala menjadi pengingat bahwa dosa dan kekejaman tak akan pernah berakhir baik. Untuk memahami lebih dalam mengenai sejarah dan kisah-kisah penting lainnya, pada suatu malam yang kelam di sebuah desa kecil di wilayah Irak, angin bertiup kencang membawa debu dan pasir yang berputar-putar di udara. Langit malam terlihat pekat, seolah ikut menyembunyikan nasib seorang pria yang pernah menjadi salah satu tokoh paling dibenci dalam sejarah Islam, Shimr bin Dzuljaushan. Setelah peristiwa tragis di Karbala, Shimr tidak lagi dihormati atau disegani. Sebaliknya, ia menjadi buronan bagi banyak orang yang merasakan dendam dan amarah atas kekejamannya terhadap keluarga Nabi. Dia hidup dalam bayang-bayang rasa takut dan kebencian, selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba menghindari pembalasan yang pasti datang. Hari-harinya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia menyadari bahwa dosa besar yang dilakukannya di Karbala tidak akan pernah dilupakan atau diampuni.
Setiap orang yang mengenal namanya mengutuknya, dan bahkan sahabat-sahabat lamanya kini menghindar darinya. Shimr mulai menyadari bahwa ia telah menjadi sosok yang paling dibenci di dunia Islam. Ia menyadari bahwa akhir hidupnya tak akan pernah damai karena dosa-dosa yang mengikutinya seperti bayang-bayang di siang hari. Suatu hari ketika Shimr sedang bersembunyi di sebuah rumah yang terpencil, sekelompok pria mendekati tempat persembunyiannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dendam terhadapnya, orang-orang yang masih merasakan luka akibat kekejaman Shimr di Karbala. Dipimpin oleh Abdullah bin Urwah, seorang pemuda yang keluarganya dibantai di Karbala, mereka berniat menuntut balas atas kematian orang-orang tercinta mereka. Dengan langkah hati-hati, mereka mengepung rumah tempat Shimr bersembunyi. Shimr, yang mulai merasakan ada bahaya yang mendekat, mencoba melarikan diri. Namun, usianya yang semakin tua dan tubuhnya yang lemah tak lagi mampu bergerak secepat dulu. Dengan tergesa-gesa, ia mencoba mencari jalan keluar, tapi sia-sia. Abdullah dan kelompoknya berhasil menerobos masuk, mengepungnya dengan pedang terhunus. Wajah Shimr pucat pasi ketika menyadari bahwa akhirnya telah tiba. Tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, Abdullah melangkah maju. Tatapannya penuh amarah dan dendam yang mendidih. "Ini untuk setiap nyawa yang kau renggut di Karbala," katanya dengan suara bergetar sebelum mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Shimr jatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Rasa sakit menusuk di setiap inci tubuhnya, namun rasa takut yang menguasai jiwanya jauh lebih besar. Di saat-saat terakhir hidupnya, bayangan peristiwa di Karbala kembali menghantui pikirannya. Ia melihat wajah Usain bin Ali yang tenang meski dikelilingi musuh. Ia mendengar jeritan para wanita dan anak-anak yang ditindasnya. Penyesalan datang terlambat. Shimr menyadari bahwa semua kekejaman yang dilakukannya telah membawa malapetaka yang sekarang menghantarnya menuju ajal. Dengan satu hembusan napas terakhir, Shimr bin Dzuljaushan meninggal di tanah berdebu jauh dari rumahnya, tanpa ada yang bersedia mendoakan atau mengurus jenazahnya. Dia meninggal dengan nama yang terkutuk, tanpa belas kasihan, tanpa ampun, dan tanpa kehormatan. Seperti yang dia lakukan di Karbala, hidupnya berakhir dalam kekerasan, tanpa ada cahaya pengampunan yang menyinari jalan terakhirnya. Kematian Shimr tidak menghapus dosa-dosanya di mata orang-orang yang masih mengingat kekejamannya. Sebaliknya, kematiannya dianggap sebagai pembalasan yang adil atas semua penderitaan yang ditimbulkannya. Namanya tetap dikenang sebagai simbol dari pengkhianatan dan keburukan, sebagai pengingat bahwa tindakan kejam tidak akan pernah membawa kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Peristiwa ini menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam yang menyebabkan perpecahan lebih lanjut antara kelompok Sunni dan Syiah. Bagi kaum Syiah, Shimr bin Dzuljaushan adalah sosok yang sangat dibenci karena perannya dalam kematian Imam Husain yang mereka anggap sebagai imam ketiga yang suci. Kisah Shimr bin Dzuljaushan dalam sejarah Islam, khususnya terkait peristiwa Karbala, memberikan beberapa pelajaran penting. Dampak kekuasaan yang disalahgunakan. Shimr adalah contoh nyata bagaimana ambisi dan keserakahan untuk kekuasaan dapat menuntun seseorang kepada tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Ketika seseorang lebih mementingkan kekuasaan daripada kebenaran dan keadilan, mereka dapat melakukan tindakan yang tidak bermoral dan merugikan banyak orang. Bahaya kebencian dan fanatisme. Tindakan Shimr terhadap Imam Husain dan keluarganya dipengaruhi oleh kebencian dan fanatisme. Ini menunjukkan bagaimana kebencian yang mendalam dapat membutakan seseorang terhadap kebenaran dan membawa mereka pada tindakan-tindakan yang keji. Penolakan terhadap penindasan, peristiwa Karbala, di mana Shimr memainkan peran sentral, juga memberikan pelajaran tentang pentingnya melawan penindasan dan ketidakadilan. Meskipun harus menghadapi bahaya besar, Imam Husain menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip kebenaran,
meskipun harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Karma dan keadilan. Pada akhirnya, Shimr dikenang sebagai salah satu tokoh yang paling dibenci dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan bahwa tindakan zalim pada akhirnya akan mendapatkan balasan, jika bukan di dunia, maka di akhirat. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berada di sisi kebenaran, menolak ketidakadilan, dan tidak membiarkan ambisi atau kebencian menguasai hati kita.